bagaimana Pak hukum yang berjalan di Indonesia itu? Sistemnya apakah berjalan sesuai berkeadilan atau bagaimana pandangan jenengan hukum yang berada di Indonesia ini? Berbicara masa hukum ini, kita bicara masa hukum pidana aja ya, biar kita fokusnya itu nanti mengena kepada kan yang berlaku atau yang sering menjadi yang dikatakan orang kalau mendengar kata hukum itu pasti hukum pidana. Itu gini, di dalam di Indonesia itu mengenal hukum pidana. Hukum pidana itu secara keseluruhan itu membuat pada materinya. Hukum materinya itu biasa orang itu menyebutnya KUHP. Itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, untuk menjalankan KUHP itu, menerapkan KUHP itu harus ada pelaksananya, itu hukum acaranya. Hukum acaranya itu orang bisa disingkat KUH, Kitab Undang-Undang Hukum Acara KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu gini. Ini memuat pasal-pasal itu mengenai misalnya barang siapa melakukan pengambilan atau tindakan itu ada pencurian, ada pemerkosaan, ada dan segala macam. Nah, untuk melaksanakan ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini itu ada hukum itu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini itu diterapkan itu untuk melaksanakan hukum materialnya tadi. Ini hukum acaranya, ini hukum materialnya. Terus gini, dalam melaksanakan ini perangkat-perangkatnya siapa? Kan begitu. Lembaga-lembaga. Betul. Lembaga-lembaganya itu adalah di situ adalah aparat para penegak hukum. Itu menurut Profesor Dr. Ali Said dulu sempat menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu mengatakan bahwa ada 4 pilar penegak hukum. Itu terkenalnya dulu disebut sebagai catur wangsa. 4 pilar penegak hukum itu adalah 1 kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga advokat, yang keempat adalah hakim. Nah, masing-masing itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Seorang polisi itu sebagai penyidik, seorang jaksa sebagai penuntut, seorang advokat itu pembela, melakukan pledoi di pengadilan. Kemudian hakim itu memutus, memeriksa dan memutus. Itu tadi fungsinya masing-masing para penegak hukum tadi. Nah, padahal yang namanya Indonesia itu kan mengenal 3 kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di mana eksekutif ini itu berperan juga. Itu ketika namanya polisi itu tunduk kepada pimpinan pemerintahan, yaitu presiden sebagai kepala negara. Langsung bawahan dari presiden. Nah, kemudian jaksa itu ada lembaga juga, tapi lembaga tinggi negara, tapi dia itu diangkat itu oleh presiden dan DPR. Tapi advokat itu karena itu adalah sebuah profesi hukum di mana itu panggilan. Itu dulu ketika waktu saya itu yang mengangkat Mahkamah Agung. Waktu saya sebelum tahun 2000 itu yang mengangkat Mahkamah Agung. Langsung dari Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi masing-masing. Kemudian yudikatif itu adalah hakim. Itu ranahnya yudikatif. Nah, meskipun demikian, ketika menjalankan perkara, seorang polisi apabila dalam surat panggilan pemeriksaannya itu ada tulisan di samping kiri atas itu ada pro justisia. Apa itu, Pak? Nah, pro justisia itu adalah demi keadilan. Nah, ketika
pro justisia itu dilampirkan, itu sudah masuk ranah hukum yudikatif. Oh, hukum berjalan dari situ, Pak. Iya, ya, itu sudah masuk ke ranah yudikatif. Meskipun polisi tadi adalah diangkat oleh presiden, tapi punya hak wewenang punya sendiri. hak wewenang sendiri, tidak boleh intervensi si seorang presiden tadi. Itu menjalankan proses hukum tadi. Jadi di situ masing-masing lembaga, masing-masing aparat penegak hukum itu fungsinya berbeda-beda. Jadi ketika proses penyidikan, misalkan ya, proses penyidikan itu dilakukan oleh polisi itu nanti mengumpulkan data. Oh, pertama yang dilakukan itu data dulu. Data. Misalkan ada kejadian atau tindak pidana, dia olah TKP dulu. Olah TKP. Yang paling penting itu adalah satu, locus delicti dan tempus delicti. Oh, apa itu, Pak? Locus delicti itu adalah lokasi tempat kejadian. Oh, locus ya. Locus ya. Kalau tempus delicti adalah waktu kejadian. Nah, itu tidak boleh lepas dari itu. Kalau ada perbuatan tindak pidana, itu harus berpegang pada locus delicti dan tempus delicti. Misalkan kalau kejadiannya itu di Kota Blitar, ya, itu kepolisian Polres Kota yang melakukan penyidikan, gitu. Langsung ke Polresnya. Polres Kota Blitar. Ya. Tapi kalau misalkan itu di luar Kota Blitar, itu ya penyidik yang di mana lokasi itu tadi. Oh iya, terdekat. Yang berwenang, ya. kewenangannya itu berkaitan dengan kewenangan hukum. Nah, setelah itu dilakukan penyidikan, itu kejadiannya di mana, kapan waktu kejadian, pelakunya siapa, korbannya siapa, kan harus ada itu. Harus lengkap. Harus ada. Kemudian alat buktinya apa? Oh, ini yang paling penting, Pak. Paling penting, alat buktinya harus ada. Nah, setelah itu dilakukan istilahnya proses verbal. Pernah toh proses verbal? Itu dilakukan. Apa itu, Pak? Proses verbal itu wawancara untuk mencari data. Oh, mencari keterangan. Mencari saksi-saksi. Mencari keterangan. Keterangan tindak pidana tadi. Nah, itu nanti ada saksi. Saksi termasuk alat bukti. Alat bukti itu berupa, kalau menurut KUHP itu alat bukti itu terdiri dari saksi, kemudian keterangan ahli, pengakuan, dan surat. Ada 4 surat. Nah, kemudian apakah itu cukup? Tidak cukup. Harus ada petunjuk. Petunjuk apa lagi nih, Pak? Petunjuk untuk mengaitkan antara perkara itu, antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Oh ya, harus berkaitan harus berurutan, harus berkesinambungan. Yeah. Nah, itu setelah itu dirangkai oleh polisi menjadi proses verbal tadi, diajukanlah ke kejaksaan. Oh, naik kejaksaan. Ya, kejaksaan. Nah, saya ulangi bahwa waktu yang disediakan untuk polisi melakukan penyidikan itu adalah pertama 20 hari. Ada deadline-nya? Iya, ada deadline-nya, 20 hari. Kalau misalnya ini tidak cukup, kurang waktu, ditambah 20 hari lagi. Yang memberi siapa? Undang-undang sebenarnya, tapi yang mengingatkan adalah jaksa. 20 hari. Kemudian kalau kurang cukup, ditambah lagi 20 hari lagi, yaitu 60 hari. Yeah. Selama 60 hari, seorang polisi itu harus menemukan perkara. Kalau di situ tidak menemukan perkara, maka kalau terdakwanya itu kan tersangka dulu, tersangkanya harus dilepas. Nggak bisa menyelesaikan misi. Iya, harus dilepas. Naik ke mahkamah tadi. Tapi kalau misalkan itu bisa menemukan perkara, diajukan ke kejaksaan. Kejaksaan itu memeriksa
memeriksa. Waktunya kejaksaan itu juga begitu. Pertama 20 hari. Kalau kurang diberi waktu lagi 30 hari. Nah, di situ jaksa itu tadi meriksa laporan atau berkas dari polisi. Kalau jaksa itu nanti, wah ada yang kurang, dikembalikan ke polisi. Dikembalikan ke polisi lagi. Terkait dengan itu. Dan itu ada petunjuknya. Itu artinya itu prosesnya itu harus dilalui. Setelah sudah dinyatakan sudah cukup, akhirnya jaksa tadi menerima berkas dan terdakwanya. Nah, kalau sudah masuk ke kejaksaan itu menjadi terdakwa. Dari tersangka akhirnya menjadi terdakwa. Terdakwa nanti melakukan proses lagi, tahapan kedua istilahnya. Setelah itu sudah 50 hari, misalkan batas waktunya 50 hari, bisa diajukan ke pengadilan. Nih, lembaga peradilan itu diperiksa juga waktunya ada 30 hari, 30 hari, 30 hari, artinya 90 hari. Itu pengadilan harus memeriksa. SOP prosedur yang harus dilakukan. Iya, harus dilalui. Nah, di mana peran namanya advokat tadi? Setelah tadi kan ada 4. Nah, advokat itu perannya mulai dari penyidikan seorang terdakwa. Apabila orang terdakwa kan mereka tuh dianggap sebagai orang yang tidak ngerti hukum. Nah, agar seimbang itu ada asasnya, namanya asas equilibrium before the law. Persamaan hak di mata peradilan. Sama rata. Iya. Di mata peradilan itu sama mempunyai kesamaan hak. Nah, makanya seorang terdakwa dia boleh atau mempunyai hak dan si orang polisi wajib memberi hak itu, yaitu dia boleh mengajukan permintaan untuk didampingi seorang penasihat hukum atau advokat tadi. Nah, itu mulai dari penyidikan. Nah, penyidikan, kejaksaan sampai ke pengadilan itu seorang advokat untuk mempunyai peranan. Nah, ketika seorang advokat itu mendampingi seorang kliennya, seorang advokat itu mempunyai hak imunitas, yaitu hak kekebalan. Dia itu kebal terhadap hukum. Nah, di situ dia menjalankan profesinya demi keadilan juga, demi tegaknya supremasi hukum. Penegak hukum. Karena termasuk salah satu penegak hukum tadi atau catur bangsa tadi adalah advokat. Dia itu penegak hukum. Nah, itu mendampingi sampai ke pengadilan. Kemudian ke pengadilan seorang jaksa melakukan pendakwaan, membuat dakwaan. Seorang terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan sebagainya. Kemudian dilakukan pembuktian tadi atas dakwaan tadi. Dakwaan itu dibuktikan tentang kebenarannya. Itu seorang hakim itu menguji kebenaran. Ini kenapa bukti disorot paling penting di sini, Pak? Di situ. Bukti tadi yang saya sebut udah 4 tadi. Nah, di situ dibuktikan. Nah, ketika setelah dibuktikan, seorang jaksa juga membuat pembelaan, pledoi. Nah, seorang si jaksa. Pengacara, advokat itu juga bisa mengajukan pembelaan melalui saksi juga. Seorang jaksa itu mendatangkan saksi untuk memperkuat dakwaannya. Kalau seorang pengacara, advokat itu membawa saksi untuk melemahkan dakwaan tadi atau membenarkan apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi, yang dialami oleh seorang terdakwa. Yaitu kalau jaksa itu mengajukan saksi cat namanya, saksi yang memberatkan terdakwa. Tapi kalau seorang advokat mengeluarkan saksi namanya saksi adecat. Saksi adecat itu adalah saksi yang meringankan terdakwa. Setelah itu
dilakukan tuntutan. Jaksa melakukan tuntutan menuntut seorang terdakwa tadi melakukan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana apa yang dimaksud tadi. Kemudian seorang advokat bertindak atas nama terdakwa melakukan pembelaan atau pledoi. Ya. Nah itu diadu. Setelah diadu, hakim menilai mulai dari awal sampai akhir dinilai. Hakim ini keputusan terakhir. Baru dia menentukan putusan atau vonis. Ya. Nah itu proses peradilan di tingkat pertama. Namanya kalau di tingkat pertama itu disebut judek faksi, karena fakta di persidangan yang paling penting. Apalagi. Jadi hukum yang berada di Indonesia ini sangat sistematis sekali, Pak ya. Betul, karena gini, itu ada asas presumption of innocence. Setiap orang tidak boleh dinyatakan bersalah kalau belum ada putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa hakim menentukan bahwa orang itu bersalah. Wow, ini yang saya dengan praduga tak bersalah itu, Pak. Praduga tak bersalah itu awal-awalnya itu secara tipis-tipisnya, ya. Tapi intinya itu presumption of innocence. Praduga itu harus melalui beberapa tahapan. Ya, mungkin cukup menarik sekali jika membicarakan hukum yang berada di Indonesia. Semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan kita menjadi seorang yang sebisa mungkin adalah melakukan keadilan yang berada di Indonesia dengan menaati hukum-hukum yang berada di Indonesia. Mungkin seperti itu, Pak ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.